Ya, Oke, Dharma. Jadi ada pertanyaan apa nih yang bisa kita diskusikan hari ini? apa tentang pertama tentang LinkedIn gitu Pak. Oke, gimana tuh Cara LinkedIn? biar ya supaya koneksinya itu bisa banyak gitu terhubung ke HRD atau PT-PT lain kayak bisa direkomendasikan gitu. Oh, oke. Menarik ya pertanyaannya ya. Bagaimana cara, Ya. ini dua hal nih. Bagaimana caranya biar koneksi LinkedIn-ku itu banyak koneksi HRD-nya. Yang kedua, gimana biar gara-gara informasi atau sesuatu di LinkedIn-ku, aku direkomendasikan untuk suatu lowongan pekerjaan. Kan dua hal ini ya. Oke, Iya. menarik. Yang pertama adalah gimana yang harus dilakukan untuk menambah koneksi HR. Jawabannya adalah ya silahkan kamu membangun koneksi dari sisi HRD dulu. Nah, gimana? Sama, intinya adalah sama kayak kamu membangun koneksi. Di LinkedIn kan ada dua jenis koneksi yang bisa kamu lakukan ya. Pertama itu terhubung atau connect. Yang kedua adalah follow atau mengikuti. Nah, untuk kamu yang akun LinkedIn-nya masih ibaratnya bisa connect gitu, silahkan kamu connect dulu, terhubung dulu. Jangan buru-buru follow. Oke? Jadi kamu connect dulu atau terhubung baru follow. Karena kalau follow itu artinya kamu mengikuti setiap aktivitas dia tanpa kalian perlu kenal. Tapi kalau ke depan kamu pengen ada kenal secara personal, kepengen ngobrol lebih jauh gitu, atau malah bahkan kalian udah kenal, silahkan koneksi dulu. Hubungannya apa? Kalau koneksi kamu masih di bawah 500 koneksi, akunmu ini kalau makin banyak koneksinya akan lebih mudah direkomendasikan LinkedIn ke akun orang lain gitu. People you may know gitu. Orang yang mungkin Anda kenal, tapi di halamannya orang lain gitu. Jadi nanti kalau udah settle angka tinggi, nanti tingginya makin cepat. Tapi di awal, oke, kita harus yang aktif dulu. Saat koneksi kita masih di bawah 500 orang khususnya, atau plus minus 500 gitu, kita yang harus lebih sering connect. Oke, kita yang connect dulu. Bukan kayak berharap aku diem aja udah kayak ini aku bandinginnya paling suka sama Instagram ya. Instagram tuh kita diem aja pasang posting foto bakal banyak yang follow datang gitu. Postingan kelihatan menarik aja gitu. Kita nggak kayak gitu karena ini tertarget kan. Kau pengen punya koneksi tertarget. Yang kamu tanyain ini adalah yang aku tanyain ke aku dulu waktu awal aku diriin grup locker. Gimana caranya? Sekarang akun LinkedIn-ku di beranda isinya locker semua. Jadi kalau aku kan kamu udah ya walaupun baru di grup tapi kan udah agak lama ya. Lowongan kerja yang aku share di grup itu semuanya bisa ditemukan di LinkedIn. Aku setiap hari bisa menemukan 3 kali lipatnya gitu. Bisa dibayangkan 3 kali lipatnya. Aku singkirin yang udah kedaluarsa udah nggak berlaku gitu. Aku singkirin yang lowongan kerja meragukan, yang palsu, yang aneh-aneh. Aku compile ya udah jadi yang ada di grup. Berapa lama aku ngumpulin? Ngumpulin itu paling 15 sampai 20 menit doang. Udah nemu locker sebanyak itu. Filternya yang lama. Nah, dari sini artinya adalah suatu saat kalau koneksi kita banyak HRD atau user itu bagus. Karena ibaratnya LinkedIn yang namanya sosial media jadi kayak platform pencari kerja di beranda isinya locker semua. Nah, nomor satu yang harus kamu lakukan di awal adalah connect ke orang yang memberikan kerja, connect ke HRD. Gimana cara menemukan HRD? Satu, ya, di menu search di atas itu, kamu search kata kunci recruiter. Jadi orang-orang yang merekrut, kamu search di atas. Misal nanti di sesi detail aku praktekin gitu ya. Misalkan kamu tulis di atas tuh HR, search gitu. Oke? Ini kamu sambil praktek ya? Ngecatat di apa Pak di Word. Oh, nyata di Word kirain aku sambil praktek aku ini. Jadi kamu search di atas kata kunci orang yang merekrut. Misalkan di search barnya yang di LinkedIn itu kamu ketik HR atau kata kunci yang lain HR, HRD, talent acquisition, recruiter, headhunter, people management gitu-gitu.
kata kunci jabatan orang-orang yang hubungannya tuh ngerekrut orang gitu. Silahkan cari tahu sendiri. HR generalis, HR supervisor, HR manager gitu. Search gitu, satu-satu ya tapi ya. Katakanlah kamu search kata HR. Set, kan muncul tuh banyak display ya. Di LinkedIn ketik HR aja muncul banyak display. Setelah itu pilih di situ people. Di filternya pilih yang people. Maka akan muncul orang-orang dengan pengalaman kerja baik yang masih atau yang dulu gitu ya sebagai HR. Karena search di atas akan cenderung mayoritas nyari di headline-nya yang ada kata HR. Nanti sesi detail aku tunjukin. Nah, di situ kamu bisa langsung connect ke orang. Oke, terhubung bukan follow. Kalau kamu bingung bedanya follow sama connect apa, cari nanti di YouTube-ku atau di kemarin beberapa minggu lalu kali ya, aku posting perbedaan connect dan follow. Aku posting di LinkedIn-ku gitu. Ada orang yang dibuka profilnya tulisannya follow, padahal aku pengen connect gitu. Ada caranya gitu. Pokoknya fokus dulu sama connect. Sampai kapan? Sampai batas connect-ku tuh habis. Paham ya? Kadang kita itu tiap minggu itu ada pembatasan permintaan pertemanan. Kita nggak bisa spam connect gitu nggak bisa. Ada pembatasannya. Nanti akan ada blokirnya gitu. Jadi bahasanya tuh weekly limit gitu. Nah, kalau udah kena limit, padahal aku pengen hari ini connect ke orang. Nah, orang yang baru, sementara kamu follow dulu. Oke? Nanti, kalau blokirnya udah dibuka, blokir itu cuma seminggu. Biasanya hari Minggu atau hari Senin siang gitulah. Pokoknya seminggu doang, itu kebuka tuh blokirnya. Nah, nanti kalau udah kebuka, tinggal kamu connect yang lain atau yang kemarin cuma kamu follow, lanjut di connect. Gitu. Intinya lakukan itu nonstop. Ini trik dan tipsku pribadi yang aku pribadi lakuin sampai akunku kayak sekarang. Beda sama Instagram. Instagram tuh sorry nih, nyari follower tuh gampang. Gitu. Kamu bisa, ya kan? Kamu bikin postingan yang menarik gitu-gitu. Apalagi cek suaraku putus-putus nggak? Nggak ya gitu. Apalagi tadi kamu punya postingan yang bagus, kamu pasif aja gitu. Cewek cenderung lebih mudah nambah follower di Instagram. Tapi coba sekarang di LinkedIn, kamu bikin koneksi itu susah, serius gitu. Tumbuhnya tuh bener-bener karena LinkedIn bener-bener menjaga privacy gitu. Jadi setiap koneksi yang ada tuh nggak asal, bener-bener koneksi yang berkualitas gitu. Sehingga di situ kamu harus ya, mau nanti kamu masih jadi job seeker, udah bekerja, pengen pindah kerja, tiap hari luangkan waktu buka LinkedIn untuk connect ke orang baru setiap hari, bahkan saat kamu udah kerja. Kalau misalkan aku sekarang jadi pencari kerja, connect ke HR, terus nanti udah dapat kerja, LinkedIn aku tutup, aku tinggalin. Nanti suatu saat kamu pengen pindah kerja, buka LinkedIn lagi, kamu mulai dari nol. Karena proses branding kamu berhenti di tengah jalan, paham ya? Gitu. Nah, itu dulu. Kunci nomor satu adalah connect ke orang pemberi kerja dengan kata kunci tadi yang aku sebut. Oke? Yang kedua, kalau pengen connect ke HR, jadi gini, kalau kita nyarinya search-nya itu pakai kata kunci jabatan kayak tadi ya HR, HRD, recruiter gitu kan. Terus di filter bagian people, bagian orang, isinya kan cuma orang doang. Barangkali di antara yang terdisplay di layarmu ada yang orangnya tuh nggak aktif. Oke? Maka cara nomor dua yang bisa dicari adalah bukan ngetik jabatan HR-nya, tapi ketik kata kunci yang sering muncul di info locker. Kamu pernah tuh di grup WA aku kan kadang aku nge-share locker dalam bentuk kata-kata, aku compile panjang. Ngelihat ya? Jadi bukan yang Ya. gambar. Nah, kamu coba kalau kamu udah baca sampai akhir, pastikan kamu akan ngerasa di infoloker tuh bahasanya begini. Ada kata kunci yang sering muncul di infoloker. Misalkan kata apa? Dibutuhkan, dicari, Iya. gitu. Gitu. Misal ketik aja di search LinkedIn nanti, dibutuhkan gitu. Nanti kan akan muncul banyak tuh. Nah, filternya filter post. Jadi di filter tadi kan filternya filter people. Nah, ini sekarang filternya filter postingan. Jadi intinya aku pengen
cari postingan yang mengandung kata dibutuhkan, misal. Nanti isinya adalah postingan-postingan lowongan kerja kan di situ biasanya, gitu. Nah, yang posting lowongan kerja ini kan HRD biasanya, ya enggak? Gitu. Tinggal nanti kamu filter lagi time-nya atau waktunya. Misalkan seminggu terakhir atau 24 jam terakhir. Artinya postingan ini baru di-post. Nah, postingan ini baru di-post artinya yang nge-post akunnya aktif. Nah, gitu. Kalau yang sebelumnya kamu cari filter jabatan, isinya cuma dapat orang doang, dengan kelemahan aku nggak tahu dari sekian akun mana yang masih aktif, jangan-jangan ada yang udah nggak aktif, tapi dengan posting kayak gitu, pakai kata kunci lowongan kerja, kamu dapat dua. Lokernya coba kamu lamar, orangnya kamu connect. Gitu. Karena jelas udah kamu filter postingan mengandung kata kunci itu yang terkini. Berarti kan akun itu minimal kayak postingan seminggu yang lalu. At least kan 1 minggu ini kan dia 1 minggu terakhir kan aktif. Ya udah tinggal cek lokernya sesuai nggak nih sama yang aku butuhin. Enggak, ya udah orangnya aku connect. Lokernya sesuai nggak? Sesuai. Orangnya recruiter. Oke, connect. Lokernya aku lamar. Gitu. Itu baru kata kunci dibutuhkan, dicari. Kadang ada kata kunci hiring gitu, ya kan? Terus kata kunci apa lagi? Gitu. Dibutuhkan Urgently. segera, urgently needed gitu. Betul. Gitu. Gitu kan? Atau kata kunci penempatan. Nah, gitu. Itu kan kata kunci tuh. Developer suka ada kata penempatan gitu. Gitu kan. Ada kalimat kadang-kadang hanya kandidat yang bla 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 bla. Search di atas hanya kandidat. Nah, gitu. Loh kan? Makin sering kamu baca loker yang ada di grupku, pasti kamu punya feeling kata-kata atau frasa apa yang sering muncul di info loker. Nah, itu kamu search gitu. Pakai dua cara ini setiap hari, aku jamin deh pertanyaanmu itu udah kejawab. Nggak usah pakai cara yang lain. Jadi searching berdasarkan jawaban jabatan. Jabatan orang yang merekrut, pakai tadi ya, HR, recruiter, bla 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 bla, itu langsung fokus ke orangnya saja, dengan resiko kamu masih belum tahu ini orang masih aktif enggak, gitu kan? Atau pakai kata kunci yang sering muncul di info locker, dengan kamu mainin filtering posting dan waktu terkini. Dengan kelebihan, kamu akan melihat info locker yang bisa dicoba plus yang posting. Yang posting ini cari yang recruiter. Lakukan itu setiap hari. Pokoknya gini, akunku udah segede sekarang. Setiap minggu aku kena blokir. Jadi aku selalu kena blokir mingguan. Aku pelanggan. Aku bener-bener udah jadi member kena blokir gitu. Kenapa? Karena aku ngerasa bahwa aku maksimalin gitu. Aku pengen nyampe limit sampai kan batas connect ya, terhubung itu 30.000. Oke. Lah kamu kita lihat dulu, koneksimu berapa sekarang? Coba kejar 30.000 itu. Jadi selama aku masih bisa connect, aku bakal ngejar connect. Kalau misalkan gara-gara cuma diblokir, ya udah sementara aku follow, nanti udah dibuka connect lagi, aku pengen ngejar angka 30.000 itu. Aku nggak tahu ya, mungkin ke depan semoga LinkedIn mau meningkatkan batasnya itu ya, jangan 30.000 ya, 50.000 gitu, karena kalau 30.000 terlalu dikit gitu ya, silahkan gitu. Nah itu yang kamu butuhkan, dijamin deh kalau udah ngelakuin itu, koneksimu HRD banyak, rekruter banyak, plus di timelinemu akan berlalu lalang loker. Kalau udah kayak gitu, kamu nggak usah ada di grup lokerku, nggak apa-apa. Gitu. Karena itu, coba nanti patokannya gitu. Kalau kamu udah bisa dapetin berapa ya? Minimal 200 lah, 200 300 loker yang muncul di beranda selama setengah jam gitu. Kamu nggak usah ada di grup lokerku, nggak apa-apa. Gitu. Bukan di menu job ya, kalau di menu job mah istilahnya loker semua, tapi di beranda gitu. Kalau bisa nemuin 300 loker selama setengah jam, atau 100 loker 10 menit muncul di beranda, kamu boleh ibaratnya nggak usah di grup lokerku. Karena itu udah efektif. Info loker udah datang. Paham ya? Nah ini baru menjawab pertanyaanmu yang satu.
pertanyaanmu yang satunya belum aku jawab. Tentang apa? Nah, gimana caranya biar aku bisa direkomendasikan? Ini definisi rekomendasikan nih yang gimana nih? Tergantung. Satu, kalau rekomendasikan tuh ibaratnya biar rekruter itu kan aktif nyari orang juga gitu kan. Kalau aku ngelamar kerja, akunku tuh yang muncul di kalau dia sambil nyari kandidat, akunku tuh yang muncul di searching dia gitu maksudnya. Gitu maksudnya. Kalau maksudnya gitu artinya satu, profil LinkedIn-mu wajib lengkap, komplit. Oke? Nah, definisi lengkap ini adalah satu lengkap isinya, pastikan isinya itu lengkap, per bagian mulai dari atas tuh banner, foto, headline terus ke bawah sampai paling bawah yang interest. Oke, dilengkapi dulu profilnya secara komplit dan benar. Yang nomor dua, dilengkapi aktivitasnya. Kamu punya profil yang lengkap, nggak pernah posting. Aktivitas tuh apa sih? Bikin postingan, komentar di postingan orang, reshare, like, ada yang ultah diucapin selamat ultah, yang dapat kerja diucapin selamat, dan lain-lain. Ada postingan-postingan gitu, posting artikel, posting foto, posting video, posting polling, semualah aktivitas. Gitu, maka akan susah untuk direkomendasikan. Tapi kalau itu udah dilakukan, nanti kalau ada orang, aku lagi nyari orang nih yang bisa di bidang ini, kata kunci tertentu. Profilmu udah lengkap, akan muncul, begitu divisit, dikunjungi halamannya, wah ini menarik. Kamu bisa ditawari kerja lewat DM misalkan. Dan itu udah banyak terjadi sama teman-teman yang udah review sama aku. Udah bener-bener transformasi LinkedIn. Sebelumnya ya waktu aku review di sesi detail, yang off the record ya gitu, aku bener-bener kayak ini jangan gitu, ini gini terus gitu. Ada yang baru 24 jam set itu yang nge-DM banyak gitu. Makanya jadi kayak ya ini ya gitu sih gitu. Gimana ya? LinkedIn itu sosmed. Jadi perlakukan LinkedIn sebagai sosial media. Kalau di Instagram aku cuma follow yang aku kenal. Di sini ya jangan. Aku kan cewek, aku nggak mau memulai obrolan duluan. Ya kalau kayak gitu ya susah gitu kan, yang butuh kamu, yang butuh kerja kamu. Masa rekruter harus yang connect kamu sih? Kita sadar diri aja lah gitu. Kita kan nggak lagi terdesak, kita juga masih sempat untuk ngajak ngobrol, udah gitu. Tapi tadi bagus, terfokus. Aku main LinkedIn buat apa? Nyari kerja. Ya udah, berarti aku harus mencari sumber loker sebanyak-banyaknya. Nah, sumber loker ada dua. Kadang ada yang bentuknya udah loker, kadang adalah si sumber lokernya tadi gitu. Sama lah, kayak kamu mau cari madu, kan kadang kamu bisa beli madu atau cari sarang lebah kan. Nah, gitu aja. Nah, itu silahkan lakukan secara rutin. Gitu ya. Jadi kuncinya ini kesimpulannya secara umum bahwa kamu cari orang atau postingan dengan kata kunci yang biasa ada di loker tersebut untuk mengoptimasi komposisi koneksi kamu. Kalau bisa mayoritas sekarang rekruter, itu bagus. Oke. Yang selanjutnya, lengkapi profil LinkedIn, di mana lengkapi itu adalah lengkapi isinya dan lengkapi aktivitasnya biar bisa muncul sebagai rekomendasi gitu. By sistem iya, by kasat mata gitu juga iya gitu. Gitu ya, Dharma ya. Oke. Menarik ya pertanyaannya. Oke, apalagi nih yang bisa kita diskusikan yang kamu mungkin masih bingung? Arya minum dulu ya. Apa tuh? Masih di mute tuh. Yang masih tentang LinkedIn, yang profil agar kayak skill itu kadang nggak ada yang keisi gitu Pak. Bagian skill. Cuman iya nggak kurang biar menarik gitu profilnya gitu isinya Pak. Di bagian skill ya maksudnya ya, di menu skill gitu. Iya iya kayak rekomendasinya juga. Oke, ini aku coba tangkap ya. Maksudnya bagian skill tuh kan di LinkedIn ada section skill tuh. Maksudnya buat ngisi section skill tersebut atau ngisi Iya headline, skill di headline. di headline-nya. Di headline tuh di atas.
cara nulis yang di Sama atas? iya sama yang di bawah juga. Oke, ini Sama pelatihan itu juga pelatihan kayak sertifikasinya itu, Pak. oke. Banyak ya, aku rutin dari atas ke bawah ya gitu. Mengisi headline. Headline itu silahkan diisi dengan keterampilan yang sudah dimiliki, pengetahuan yang sudah dimiliki, jabatan yang pernah dijabat, atau jabatan yang pengen kamu lamar. Kenapa? Karena headline itu yang ada di bawah nama itu, ya, itu sebagai rujukan pertama kalau ada orang nyari di menu search. LinkedIn kan di atas ada search, gitu ya. Kalau Iya. kamu nyari di situ, pertama kali yang dibaca itu adalah headline. Kalau di headline nggak ketemu, nanti dia akan nyari di experience. Kalau nggak ada di past experience, kalau nggak ada nanti di bagian lain, entah di skill dan lain-lain. Oke, kayak gitu. Jadi headline silahkan diisi dengan background pendidikan boleh, terkait dengan keahlian tertentu boleh, kata kunci lah intinya atau frase kunci gitu, gitu. Jadi ada orang sorry to say, ada orang yang nulis di headline tuh apa ya? Bismillah semoga berkah gitu. Oke, aku nanya. Aku butuh seorang staff admin. Ada 2 orang. Yang satu di headline-nya tulisannya adalah office administration gitu. Bidang yang dia pengen. Dia pengalaman kerjanya sebagai pernah jadi itu. Ada orang yang sama pengalaman kerjanya sebagai office admin. Tapi di atas tulisannya tadi Bismillah semoga berkah. 2 orang ini punya pengalaman yang sama. Ini bukan sara ya, bukan kayak gitu. Kita pakai logika ini aja, rekomendasi. Kira-kira kalau aku recruiter, kira-kira aku misalkan aku butuh orang sebagai seorang staff admin gitu. Kira-kira aku akan nulis di kata kunci itu kayak aku pengen nyari orang buat ngisi posisi staff admin apa ya? Mungkin orang yang punya pengalaman ini kali ya. Oke, aku nulis staff admin atau admin gitu atau aku coba cari kata kuncinya semoga berkah gitu. Ya kan nggak mungkin kan nyari yang kayak gitu. Jadi ya ini boleh nulis kayak gitu. Di bawah headline itu isinya tuh doa gitu. Gitu. Berdoa dan berusaha gitu. Tapi kalau aku butuh seorang sales misalkan, aku cari sales oke, cari di LinkedIn kata kuncinya apa ya? Berdoa. Masa gitu? Kan enggak, paham ya? Gitu. Jadi memang headline Paham, ini paham. sebagai seorang, aku batasin ya obrolanku ya, sebagai seorang job seeker, headline itu dibayangkan diisi dengan aku pengen rekruter itu memahami aku atau menemukanku pakai kata kunci apa. Nah, kata kunci itu taruh di headline itu. Kata kunci ini bisa dihubungkan dengan pengalaman kerja, pengalaman pelatihan, sertifikasi, pendidikan, atau tadi jabatan yang pernah dijabat, atau jabatan yang pengen kamu isi gitu. Jadi bayanginnya tuh kayak tadi. Kan rekruter kalau mau nyari orang untuk posisi HR staff ya mungkin nyari di atas kata kunci HR atau HR staff gitu kan ya. Nggak pakai kata kunci yang lain gitu kan. Gitu. Terus semangat dan berjuang gitu. Memang ada yang bikin status-status kayak begitu dan itu jumlahnya banyak gitu. Aku pernah bikin di postingan juga, itu nggak cuma satu dua, ada ribuan orang nulis gitu. Dan aku nggak salahin. Cuman tadi, ini tidak mempermudah sistem untuk menemukan Anda hanya lewat headline-nya, ya kan? Nanti nggak ketarik gitu di sistem rekomendasi nggak muncul karena tidak memunculkan itu. Jadi silahkan headline itu. Tadi yang nomor 2 adalah skill. Skill yang ditulis di LinkedIn silahkan kalau bisa jumlahnya dimaksimalkan. Skill yang ada di LinkedIn yang di bawah itu maksimal 50 butir. Silahkan diisi. Skill yang ada di LinkedIn yang 50 butir itu nanti ada kategorinya. Ada kategorinya tuh industry knowledge. Kalau di LinkedIn ya, menu di LinkedIn itu industry knowledge, ada tools and technology, ada language, dan yang keempat ada aku lupa ya. Language, industry knowledge, tools and technology, dan keempat adalah interpersonal skill. Sorry, gitu. Jadi itu ada klasifikasinya. Kadang ada other. Other itu yang nggak masuk ke semuanya itu. Jadi silahkan ditulis di situ. Boleh. Tapi kamu nggak usah mempertimbangkan klasifikasi ini. Kamu bayangin dulu.
kan kamu punya pengalaman nih. Setiap pengalaman pasti menghasilkan skill. Jadi kamu kan isi dulu nih, misalkan bagian pengalaman pendidikan. Setelah ngisi bagian pengalaman pendidikan, kamu nulis di skill, bayangin. Dengan sekolah di sini, aku punya skill apa? Lengkapi dulu di skill. Mungkin kamu pernah magang. Dari magang aku punya skill apa? Lengkapi di sini. Jadi antara pengalaman dan skill yang ditulis itu relevan. Jangan sampai kamu pernah kerja jadi apa, ininya apa skillnya nggak ditulis. Atau isinya soft skill semua gitu. Oke, nanti itu dicek ya secara lebih lengkap nanti di YouTubeku, nanti saya beli dengerin nggak apa-apa gitu. Jadi skill itu dilengkapi biar menarik, jelas. Skill yang ditulis adalah yang kita kuasai, disesuaikan dengan pengalaman yang kita miliki. Kita pernah jadi ini, kita pernah di sini, akhirnya menghasilkan skill apa gitu. Lengkapi banyak nggak masalah, karena skill termasuk kata kunci yang akan dibaca oleh yang pencarian di atas. Kalau di bagian headline dan lain-lain dicari di screen nggak ketemu gitu, dia akan mencari ke skill juga gitu. Oke, terus tadi ada pelatihan sertifikasi, ya udah itu diisi aja sesuai dengan apa ya, sesuai kamu bidangnya apa gitu. Sejak awal memang kita harus paham bahwa pelatihan ada yang di menunya sertifikasi, ada di menunya course di situ. Jadi sejak awal kita ingin ikut pelatihan gitu, kita harus tahu kita tuh karir kita mau apa. Jadi biar pelatihan yang ada tuh relevan gitu dengan jabatan yang pengen kita lamar. Oke. Nah, ilmu-ilmu yang dipelajari itu ya, ada pelatihan yang sifatnya spesialis. Jadi dia menguatkan bidang jurusanmu banget. Tapi kalau untuk profesi lain nggak cocok gitu. Misalkan gitu. Kamu background-nya A, pelatihannya pelatihan di bidang itu gitu. Oh, kamu orang kesehatan, pelatihannya soal kesehatan terus gitu. Ya udah, tapi nanti kalau kamu daftar yang lain ya mungkin nggak cocok. Tapi ada pelatihan-pelatihan yang mau apapun bidangmu, pengalamanmu semua masuk. Misalkan ikut bootcamp komputer, apa kayak bahasa pemrograman, atau ikut bootcamp bahasa tertentu. Kemampuan bahasa kan dibutuhkan untuk nanti jabatan, banyak jabatan gitu kan. Nah, itu boleh dimasukin gitu. Gitu. Nah, di LinkedIn itu yang menarik itu adalah tidak hanya sekedar kelengkapan isinya, tapi tadi saling relevan aja antara satu dan yang lain gitu. Skill sama pengalaman kerja relevan, skill sama pengalaman pendidikan, pendidikan sama kerja, pelatihan dan lain-lain gitu. Ibaratnya kalau nggak ditulis kan ya gimana kita tahu, gitu kan? Gitu. Nah di sini artinya apa? Artinya jangan pernah buru-buru cari loker kalau banyak info belum diisi. Bahkan ngelakuin yang dilakuin sama banyak orang. Profil belum lengkap, nggak dilengkapi dulu, cari loker, dan yang parah adalah bikin postingan, posting CV, posting pas foto gede banget gitu. Perkenalkan nama saya ini, saya adalah seorang gini 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 gini. Iya, kalau kamu ganteng, kamu cantik, pasang pas foto gede, ya udah. Tapi kayak that's it gitu. Oke, gitu. Seolah-olah tuh kamu bilang kayak bapak atau ibu, saya adalah bla 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 bla. Terus sebagai bahan pertimbangan, nih lihat muka saya. Seolah-olah tuh kamu bilang gitu gitu. Ya iya, paling kita cuma lihat oke, terus so what gitu. Ya kan? Atau misalkan upload CV, ya kenapa di-upload CV-nya? CV itu dokumen pribadi. Kamu ngeluarin CV itu kalau apply di menu job di atas itu. Entah yang easy apply atau yang enggak, kan nanti kan di tahap kalau yang easy apply next next kan kita bisa milih tuh CV mana yang dipakai gitu kan. Nah, upload di situ doang. Tapi jangan bikin postingan pakai CV gitu. Bukan itu fungsinya. Nanti kalau disalahgunain gimana gitu. Tapi ada kok Kak teman-temanku yang posting CV akhirnya dapat kerja gitu. Oh iya, kalau ada ya ada. Tapi apa kamu nggak ngelihat jauh lebih banyak orang yang dapat kerja dan nggak posting CV di LinkedIn-nya gitu. Tapi aku kemarin aman-aman aja Kak posting CV, nggak ada ini itu. Iya, tapi emang kamu nggak pernah dengar cerita kalau ada loker palsu atau akun palsu yang mendatangimu gara-gara posting-posting dokumen pribadi gitu. Gitu. Jadi jangan nekat gitu ya. LinkedIn hanya butuh dilengkapi. Lengkap isinya dan lengkap aktivitasnya. Lengkap isinya biar kamu
untuk melamar kerja itu udah sempurna, udah siap, senjata udah diasah. Oke. Lengkap aktivitasnya biar itu branding kamu. Kan kita nggak tahu nih, kita dapat lowongan kerja lewat LinkedIn bisa pakai dua cara. Mungkin kamu ngelamar loker yang ada di LinkedIn, kamu follow up kan, diklik lamar dan lain-lain, kirim email atau gimana dengan cara aktif. Tapi bisa juga pasif, tiba-tiba kamu di DM recruiter, ditawari, apakah Anda sedang open, kita ada lowongan ini, apakah Anda tertarik gitu. Bisa pakai dua cara gitu. Kita bisa dapat loker dengan cara melamar atau ditawari. Tapi kan kita nggak tahu nih, yang besok nih gitu, kerjaan kita selanjutnya nih, itu gara-gara ngelamar atau ditawari, kan kita nggak tahu. Nah, kalau kita nggak tahu, berarti kita harus mengupayakan keduanya. Jadi sambil aktif ngelamar, gitu kan, sambil aktif bikin postingan dan aktivitas. Tapi mau ngelamar atau bikin aktivitas harus didasari atau diawali dengan profil yang lengkap dulu, gitu. Minimal lengkap isinya, gitu. Nanti bangun koneksi sambil jalan, sambil apply, sambil connect orang, sambil apply, sambil follow orang, gitu. Sambil baca-baca postingan orang, belajar dari postingan orang, gitu, konten orang, artikel orang, sambil kita bangun koneksi, gitu. Nah, kalau sudah aktivitasnya selengkap itu, ya sudah, tinggal nunggu waktu aja sampai banyak panggilan. Dan itu aku yakin 100%, pasti akan berubah. Orang yang sudah punya LinkedIn, tidak nggak dapetin lowongan kerja banyak dari LinkedIn, biasanya cenderung gara-gara LinkedIn-nya yang masih belum banyak berbicara gitu. Paham kan? Gitu. Itu sih Dharma ya gitu. Menarik nih pertanyaannya ya. Komplit sekali gitu. Ada nggak soal LinkedIn lagi yang kau masih bingung yang general? Kalau buat fresh graduate kan belum ada pengalaman kerja ya, Pak. Kalau masukin pengalaman magang bisa, berarti bisa itu ya? Oh, bisa banget dong. Pengalaman kerja di LinkedIn kamu masukin bagian experience gitu. Hmm. Silahkan tuliskan sebagaimana yang ada di menu experience di LinkedIn tersebut. Mulai dari nama perusahaan, periodenya kapan, lokasinya di mana, jabatanmu apa, terus dikasih job desk tuh. Job desk-nya apa aja selama di magang tersebut. Bahkan kamu bisa lampirkan foto, dokumentasi waktu kamu di sana gitu kan. Gitu. Lengkapi semacam itu. Nanti di CV-mu juga harus ada pengalaman magang itu. Jadi setiap informasi yang ada di CV pastikan ada juga di LinkedIn. Kamu copy paste. Tapi yang di LinkedIn lebih detail nggak apa-apa, lebih panjang nggak apa-apa. Karena kan nggak ada batasnya dalam arti selain selain apa namanya jumlah karakter, ya kan? Yang ada di CV pasti bisa ditulis di LinkedIn gitu. Nah itu silahkan kamu lakukan gitu ya. Udah sih kayak gitu. Sampai di sini udah cukup jelas ya, maksudku ya. Udah. Oke.